Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Tentunya kita tidak bosan untuk terus-menerus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Kita harus penuh dengan firman Tuhan supaya kita bisa menjaga diri kita dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Kami ingin senantiasa belajar dan terus belajar mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami ingin mengisi hidup kami dan hati kami dengan penuh akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai apakah ada orang-orang berdosa yang akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Karena ada banyak pendapat bahwa ada orang-orang berdosa yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai dan mereka yang akan diperintah oleh orang-orang kudus. Dan ada yang pendapat yang kedua mengatakan tidak ada orang-orang berdosa yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Semuanya adalah orang-orang benar. Nah, saya akan membahas ini menurut doktrin Pentakosta murni yang mengatakan bahwa tidak ada orang-orang berdosa yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nah, saudara sekalian, kita akan membaca dalam Yesaya pasal 13 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang berdosa punah, tidak tersisa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Itu suasana ketika hari Tuhan, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali menjejakkan kakinya di muka bumi ini. Kemudian dalam Maliaki 4 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Perhatikan, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka, berarti habis. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Nah, di dalam Maliaki pasal 4 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa orang-orang fasik itu digambarkan seperti jerami dan yang akan dibakar habis sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Ya, jadi itu sebagai bukti baik dalam Yesaya 13 ayat 9 sampai 10, Maliaki 4 ayat 1 sampai 3 maupun dalam Wahyu pasal yang ke-19. Kalau kita lihat Wahyu pasal yang ke-19, itu kita juga bisa melihat bagaimana bahwa mereka akan dimusnahkan, ya. Pengikut antikristus orang berdosa akan dimusnahkan oleh penunggang kuda putih yang bernama, yang setia dan yang benar, yang bernama firman Allah, yang bernama Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Wahyu 19 ayat yang ke 21 dikatakan, dan semua orang lain, ini adalah orang-orang yang mengikut antikristus, dibunuh dengan pedang. Kata semua berarti tidak ada satu pun yang tersisa. Semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, yaitu mulut Yesus sebagai penunggang kuda putih yang digambarkan pada saat kedatangan Yesus kedua kali, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi tidak ada orang-orang berdosa yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai
semuanya adalah orang-orang benar, dan mereka akan menikmati selama 1000 tahun damai tanpa ada gangguan dari iblis, karena iblis dirantai dan dimenteraikan dalam jurang maut selama 1000 tahun damai. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar seluruh jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengerti mengenai kerajaan 1000 tahun damai ini Tuhan, karena kami perlu belajar mengenai firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.